Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat semua mengenai kejadian yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jombang, Jawa Timur, yaitu kejadian kasus pencabulan putra dari Kiai pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Sehingga banyak pertanyaan yang ada di YouTube ataupun di channel kami, sehingga pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua itu ada beberapa sahabat yang mereka sudah tidak percaya dengan adanya pesantren dan bahkan mereka pesimis untuk mengantarkan anaknya untuk dididik di pondok pesantren atau memondokkan anaknya. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tegaskan bahwa ada sebuah pepatah yang mengatakan semakin tinggi pokoknya maka semakin rimbun daunnya. Kalau sudah semakin tinggi pokok dan semakin rimbun daunnya, maka di situ semakin besar anginnya, semakin besar badainya. Nah, kejadian yang menimpa di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, putra daripada Kiai pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yaitu saudara siapa ya, Beci ya, Beci lah. Itu saya kira ada beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, bisa jadi ini ujian ataupun cobaan bagi si putra kiai tersebut. Bisa jadi ini sebagai ujian daripada orang tua, yakni pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan bisa jadi ini juga sebagai teguran terhadap kedua-duanya. Kalau saya pribadi melihat, mungkin ini bisa jadi ujian daripada pengasuh pondok pesantrennya atau orang tua daripada si korban tersebut. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menguraikan panjang lebar, mungkin perlu saya tegaskan bahwa sahabat-sahabat jangan langsung kecil hati. Sahabat-sahabat jangan langsung pesimis untuk menghantarkan putra-putrinya ke pondok pesantren, di mana saja. Ya. Apalagi kalau pondok pesantren yang notabene atau basicnya itu ala ahli sunnah wal jamaah. Saya katakan dan saya sampaikan, jangan ragu. Karena apa? Karena di antara 10, 100 bahkan 1000 pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, itu mungkin hanya ada 1 ataupun 2 pesantren yang mengalami kejadian seperti yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Ya. Itu pun konon saya dengar-dengar dari informasi di media sosial ya, salah satu pengurus NU beliau mengatakan bahwa pesantren tersebut tidak terdaftar di NU. Artinya memang dia pesantren
tapi tidak di bawah naungan NU. Jadi saya tidak mendeteksi apakah itu salah ajarannya atau mengoreksi kesalahan dan kebenarannya, bukan. Tapi saya akan mencoba menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa jebolan-jebolan pesantren, alumni-alumni pesantren sampai saat ini yang betul-betul pesantrennya itu berlandaskan ala ahli sunnah wal jamaah, itu banyak yang mencetuskan tokoh-tokoh yang menjadi orang hebat, ya, menjadi orang-orang hebat yang sudah bisa juga menjadi seorang kiai, ya, menjadi seorang ustadz yang punya pondok pesantren, yang punya madrasah, yang mendidik mereka-mereka untuk menjadi generasi penerus sehingga siap berjuang di masyarakat, memperjuangkan agama, memperjuangkan negara. Banyak sekali. Yang ilmunya bermanfaat, yang alim dan alamah banyak sekali. Walaupun toh pada dasarnya juga ada beberapa alumni-alumni pesantren yang mungkin kurang beruntung atau mungkin kurang bermanfaat ilmunya atau kurang berkah ilmunya, sehingga di masyarakat tidak menjadi figur atau tidak menjadi uswatun hasanah, tidak menjadi cermin. Banyak juga. Namun lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwa saya ini juga alumni pesantren. Ya. Saya bukan pamer, bukan setahun dua tahun saya di pesantren. Saya juga pernah ngabdi di Jekulo, Bareng, Kudus. Itu juga hampir mau 3 tahun. Habis itu kita meneruskan lagi di pesantren Trimulyo Kayen, Kabupaten Pati, tepatnya di pesantren Miftahul Ulum, itu juga mau 3 tahun. Kami melanjutkan di Hajen, ya, di pondok pesantren Tahfidil Quran, di pondok pesantrennya Waliullah Mbak Abdullah Salam, ya, di Matoliul Huda, itu juga mau mencapai 4 tahun. Tapi setahu saya ketika saya di pesantren, sampai 3 kali pindah di pesantren itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan, santriwan dan santriwati, itu batasnya sangat signifikan sekali, sangat tebal sekali, dan sehingga tidak mudah kita untuk komunikasi dengan sama-sama santri, ya. Kami santriwan komunikasi dengan santriwati, bahkan kami bisa ketemu sama Bu Nyai ataupun Pak Yai ketemu sama santriwatinya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada dinding pemisah yang sangat tebal. Sehingga saya tidak terpikir kalau kejadian yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Jombang, Jawa Timur ini, begitu gampangnya seorang anak kiai atau putra kiai bisa berhubungan langsung sama santriwatinya. Ya. Santriwatinya, sehingga hubungan itu bukannya sekedar komunikasi saja, tapi terjadi perbuatan yang angkara murka, perbuatan yang batil, yaitu perbuatan pencabulan terhadap santriwatinya. Dan konon katanya bukan hanya sekedar 1 santriwan, tapi ada 5 santriwan. Ini sangat lucu, sangat lucu. Ini aturannya bagaimana saya wallahu alam, tapi setahu saya yang namanya di pesantren, apalagi pesantren salaf, ya, pesantren salaf itu sangat ketat sekali, sangat ketat sekali. Seorang santriwati aja keluar dari pondok pesantren itu hanya seminggu sekali, itu pun dibatasi, tidak boleh jauh-jauh dan dipantau oleh ketua pondoknya. Andai kata sekolah, begitu juga dipantau sampai ke sekolahnya. Pokoknya intinya ya sahabat, saya garis bawahi, tidak semua pesantren yang ada di Indonesia ini mempunyai hal akhwaliyah ataupun perilaku-perilaku
sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jombang Jawa Timur ini. Dan saya pastikan hanya mungkin ada 1 ataupun 2 pesantren saja yang seperti itu. Nah, karena itu lagi-lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di media sosial, ya, jamaah-jamaah kami, ya, ibu-ibu majelis taklim, kemudian jamaah mujahadah, apalagi jamaah torekoh, ya, jangan pesimis. Dan kita harus berusaha semangat bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di pesantren. Ya. Karena dari pesantren itu insya Allah mampu mencetak anak-anak kita menjadi generasi penerus. Baik itu menjadi generasi penerus bangsa maupun generasi penerus agama. Dan ini sebuah PR bagi para kiai, para asatidz ataupun asatizah yang punya pondok pesantren, yang punya majelis-majelis taklim, yang punya jamaah-jamaah, ya. Untuk kedepannya sangat berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati, berusaha untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, berusaha untuk menjaga daripada sesuatu apa saja yang di dalam tatanan-tatanan agama itu dilarang, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha menjaga bagaimana agar jamaah kita, pesantren kita, perilaku kita, sikap kita di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai kita nodai citra pesantren ini, ya, jangan sampai kita nodai citra jamaah kita ini, jangan sampai kita nodai sebuah organisasi kita ini ataupun majelis-majelis taklim kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sama-sama kita doakan, ya, mudah-mudahan cukuplah kejadian yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang mengalami hal yang sedemikian itu, dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, ini menjadikan cermin untuk kita semua agar kita ke depan harus lebih berhati-hati. Dan kalau mau mendidik anak kita di pesantren, maka perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, ya, cermati baik-baik, kita mencari seorang guru atau mencari seorang kiai. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf barangkali nanti bisa disambung lain kali, atau mungkin yang kiranya kurang paham atau mungkin kurang sepakat bisa menghubungi kami, ya, di channel Ustadz Kahfi Mengaji. Demikian kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.